Saya ingin mulai dari ruang kelas ya, baik kelas online maupun yang offline. Bayangkan oleh kita semua, murid sudah ada, ruangan sudah ada, pada duduk semua siswa, gurunya nggak ada. Gimana tuh? Maka beberapa menit kemudian, murid akan keliaran kemana-mana. Lalu sejam kemudian, terus murid pada main. Bagaimana kalau sebuah sekolah tidak ada gurunya semua, kelas kosong, lapangan akhirnya penuh. Jadi apa artinya guru? Masya Allah, penting sekali ya, penting sekali. Ruang kelas tanpa guru, baik online maupun offline, itu tinggallah ruang, walaupun di situ ada muridnya. Jadi faktor guru menjadi sangat penting dalam pendidikan, maksud saya begitu. Sekarang bagaimana menjamin setiap guru itu hadir selalu di kelasnya pada jam belajarnya. Kalau dijadwalkan 2 jam 30 menit ngajar, ya penuhilah 2 jam 30 menit itu misalnya. Bagaimana menjamin pertama guru hadir di kelas, dan hadir di kelasnya juga memenuhi seluruh kewajiban waktunya. Yang ketiga, memenuhi area kompetensi yang diajarkannya. Misalnya mengajar bahasa Indonesia, hari itu adalah mengajar cara memahami cerita misalnya. Bagaimana kompetensi memahami cerita itu diajarkan sepenuhnya pada jam itu, pada jam bahasa Indonesia. Bagaimana menjamin semua itu? Lalu orang berpikir, ini jangan-jangan dihubungkan dengan kesejahteraan. Kalau dia gajinya besar, semangat datang ke sekolahnya lebih tinggi, lalu memenuhi jam belajarnya penuh, lalu memenuhi kompetensi penuh, apa iya gitu? Diandalkan hanya dengan gaji gitu. Nyatanya dengan segala hormat, tanpa menunggu kesejahteraan pun guru sudah luar biasa. Nanti Pak Dudung cerita, luar biasa guru dengan gaji seadanya pun tetap datang. Dan guru tuh yang dibayangkan oleh kita jangan hanya yang di sekolah negeri, di SDN, di SMPN, di SMAN. Ini kalau dihitung di tanah air, Ibu, maka sekolah negeri itu lebih banyak atau sekolah swasta? Lebih banyak swasta ya. Nah itu dia. Apalagi ngomongin TK. Negeri itu bisa dihitung dengan jari, TK negeri itu. Semuanya TK itu adalah Raudatul Atfal misalnya, atau TK. Semuanya biasanya kan swasta. Dan kalau ngomongin gaji gurunya seperti apa? Nah sekali lagi, kami melihat ini bukan sekedar faktor kesejahteraan. Memang betul ya, nanti kita bicarakan. Jadi kalau sekarang pemerintah punya keinginan menambah perhatian kepada guru karena begitu pentingnya guru ini, maka bolehlah kita mengharapkan mungkin dengan kesejahteraan itu akan lebih semangat lagi. Masalahnya di ruang fiskal yang tadi terbatas seperti apa? Sebetulnya begini, kalau saya ingin analisis dari aspek ruang fiskal ya. Tidak, kalau unsur pendidikan itu tidak mengenal ruang fiskal sebetulnya. Mengapa coba? Karena amanah Undang-Undang Dasar 20% APBN pendidikan. Jadi dosa konstitusi ya kalau sampai itu tidak jadi jangan dibicarakan ruang fiskal, sudah ada ruangnya. Amanatnya juga amanat Undang-Undang Dasar loh. Yang jadi masalah ini adalah Ibu, distribusinya. Nah nanti mungkin pada segmen berikutnya akan kita bahas ya. Tapi yang saya ingin katakan lebih dahulu adalah ruang fiskalnya udah selesai dalam tanda petik ya. Minimum 20%. Itu bukan hanya berlaku di APBN pusat, tapi juga adalah di APBD. Nah gitu. Jadi nanti kita bahas mengenai ruang fiskal ini, bagaimana distribusi, karena rata-rata di setiap tahun dari APBN 20% itu 40% dikelola di pusat, 60% transfer daerah tuh. Pemirsa bisa lihat deh di di Google postur anggaran pendidikan gitu. Udah ketahuan semua itu. Nanti Kementerian Pendidikan dapat berapa, Kementerian Agama dapat berapa, transfer daerah berapa. Jadi kalau ngomongin kesejahteraan guru, bisa nggak? Bisa, selama distribusi
pengaturan postur anggaran itu ini baik begitu. Nah, itu maksud saya. Ya, ini ada beberapa statement yang mesti kita proporsional menanggapinya, Iya. karena nih menjadi tidak populer di saat semua orang berteriak bahwa hampir 50% penghasilan guru itu di bawah 2 juta, bahkan ada yang sampai di bawah 500.000. Tiba-tiba Prof. Ibnu mengatakan persoalannya ternyata tidak hanya itu ya, tapi soal profesionalisme. Kehadiran guru itu baru ngomong kehadiran, belum kualifikasi. Kualifikasi. Nah, ini apakah seperti telur dan ayam gitu? Mana yang harus didahulukan? Apakah kalau kita mau mendahulukan profesional, nanti pertanyaannya tentang kesejahteraan. Kesejahteraan didahulukan, ternyata profesionalitas, kualitas, itu ciri dari kurang. indikator profesi itu dibayar sesuai dengan kapasitasnya kan. Kalau tidak amatir, ya kan. Kan kita menganggap guru ini profesi, berarti dia harus dibayar dengan profesional. Kalau dalam kelas ASN, profesionalisme di golongan penggajian kan, begitu. Seperti saya ini golongan 4E gitu, segitulah namanya ASN, segitu ininya proporsinya. Kalau yang lain juga seharusnya kan paling tidak UMR lah misalnya, yang non ASN ya. Jadi ini penting sekali menyeimbangkan antara kesejahteraan dengan profesionalisme itu. Tetapi itu tadi pertanyaannya, bagaimana cara menyediakan dengan cukup profesionalisme itu dibayar dengan sepenuhnya profesional. Dari mana sumber dananya? Karena mengingat sekolah kita itu jumlahnya banyak, gurunya juga banyak. Guru kita kan 3,3 juta sih. Iya, itu sekitar situ. Jadi kalau peningkatannya seperti itu, padahal dari APBN itu ada yang dianggarkan untuk kementerian yang seperti Dikbud, ada yang untuk Kementerian Agama, ada yang untuk Kominfo, ada PU, ada Kemenhan kalau tidak salah dapat juga kan gitu. Jadi ini semua kan kalau mau dibaca, pokoknya para pemirsa bisa lihat deh postur anggaran di Google seperti apa, bagaimana distribusi anggaran. Nah, mungkin Pak Prabowo, Pak Presiden bisa melihat kembali tuh pemetaan distribusi anggaran pendidikan itu yang. Jadi ini isu distribusi ini juga penting. Menurut saya, karena kalau ruang fiskalnya udah dari sejak 2010 ya udah 20%. Semakin besar APBN kita, 20% juga naik kan? Ya. Kan gitu. Apakah dari pengamatan Prof. Ibnu melalui lembaga kajian yang Prof. pimpin itu, pemerintah sampai saat ini memiliki atensi yang sangat besar terhadap pengembangan peningkatan mutu pendidikan Indonesia dengan alokasi anggaran yang sudah terjadi sampai saat ini. Ini dia kemudian yang sistemnya ini seperti dia yang apa? kami selalu perhatikan juga. 20% anggaran pendidikan itu sejak 2010 Ibu diterapkan. Tapi impact-nya belum terukur. Setelah setiap tahun 20% pendidikan, 20% anggaran dari terus diberikan. Apa ada peningkatan terhadap kualitas pendidikan? Ya mohon maaf, IQ kita katanya masih 70. Mestinya kan sejalan dengan besarnya anggaran, IQ juga naik. Atau paling tidak pisahnya lah, matematikanya misalnya naik dan sebagainya gitu. Jadi ini kalau kita, jadi bukan murni sekedar biaya. Jadi kalau kita highlight, kita ranking persoalan terbesarnya itu apa? Sekali lagi kita hormati guru, kita juga bisa begini karena guru. Mari kita dukung kesejahteraan guru. Masalahnya adalah sumber kesejahteraan itu dari mana kan? Yang diucapkan oleh Bapak Presiden kan akan dinaikkan gajinya, baik untuk ASN maupun non ASN. Sumbernya dari mana? Kalau Presiden bicara pasti dari APBN kan. Nah, sumber dari APBN itu ada di dalam 20%. Dalam 20% itu mudah-mudahan Pak Presiden bisa melihat kembali itu peta distribusi anggaran itu. Yang sekali lagi biasanya nih tiap tahun 60% transfer daerah, 40% dikelola pusat. Pusat itu mulai dari Kemdikbud, Kemenak terus sampai KL lainnya. Ada 22 KL biasanya yang nerima uang dari APBN pendidikan itu. Jadi Prof. Ibnu mensinyalir adanya kebocoran di dalam saya tidak distribusi? nyebut kebocoran ya. Saya sedang ngomong distribusinya yang perlu dilihat kembali. Kalau bocor kan harus ada indikasi kan. Ini distribusi. Kalau untuk gaji nanti guru dinaikkan, pastinya kan ditarik dari mana nih yang
realokasi kan begitu. Kalau kebocoran nanti ngomongnya kan mana buktinya gitu, mana tudinganmu gitu kan. Ini saya nggak sampai ngomong kebocoran, ini soal distribusi aja. Apakah sudah ada lembaga resmi yang dipimpin, yang dikelola atau dibentuk oleh pemerintah yang mengawasi segala hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan, termasuk soal misalnya lembaga yang memonitoring? Itu dia, begini ya. Saya pernah duduk di pemerintahan juga Ibu, jadi Kepala Humas Kemdikbud zaman Pak Muhammad Nuh menterinya, jadi dari 2011 2014. Zaman itu yang saya ketahui ya waktu itu. Jadi ada yang namanya Komite Pendidikan Nasional, Wapres lah Pak Budiono waktu, Profesor Budiono Wapres ketika itu. Biasanya yang komite, maksudnya komite sekolah, yang ngatur distribusi pendidikan tentu bareng dengan Kemku dan sebagainya. Tapi itu baru pengaturan distribusinya. Sejak saya ikut terlibat di kementerian itu 2010, di mana 20% mulai didistribusikan ke daerah itu, sampai hari ini belum ada. Bahkan Kementerian Keuangan sendiri saya belum melihat pernah mengevaluasi anggaran pendidikan ini. Impactnya ya, impactnya bukan outputnya saja, impactnya nih. Sebab tiap-tiap kementerian itu hanya fokus pada inspektorat jenderalnya kementeriannya, tapi bukan 20%-nya. Jadi misalnya Kemdikbud dapat 70 triliun ketika itu. Jadi yang disoroti ya 70 triliunnya. Padahal keseluruhan 20% anggarannya belum ada lembaga yang nyoroti. Bahkan mohon maaf nih, di ruang publik seperti ini DPR pun belum pernah mempertanyakan impactnya 20% ini apa sih misalnya. Kajiannya gimana sih gitu. Misalnya gitu, komisi 10 loh misalnya gitu. Atau lembaga tertentu. Kami pun di LK3PUI masih memikirkan gimana ya ini instrumen pengawasannya ini gitu. Tapi kesadaran untuk menguji apakah tiap tahun 20% anggaran pendidikan itu memberi impact pada kemajuan bangsa. Salah satunya saya pernah baca juga Menteri Keuangan pernah membicarakan tuh. Tapi melakukan evaluasinya dalam pengertian apakah kajian atau apakah pengukuran dampak, saya belum pernah ngikuti gitu. Mungkin itu tugas kami juga di LK3PUI nanti untuk melakukannya. Iya. Jadi para guru yang sudah mendapatkan gaji anggaplah cukup layak, apakah itu linear dengan kualitasnya dari hasil kajian Bapak? Biasanya kalau profesional itu kalau cukup haknya, kewajibannya juga dipenuhkan kan begitu. Mudah-mudahanlah dengan keinginan Pak Presiden ini kebuktian, dinaikin gajinya, dicukupkan kebutuhan hidupnya, pengajarannya juga tambah baik. Harapannya kan begitu ya. Jadi relevansinya sangat kuat ya antara kesejahteraan dan profesionalitas. Meskipun tadi ada kritik. Selalu semangat profesional begitu kan, karena keseimbangan antara hak dan kewajibannya dianggap memadai. Profesional begitu kan mikirnya. Masalahnya tadi itu, mari kita mudah-mudahan, saya berharap banget kepada Pak Presiden untuk meninjau ulang distribusi anggaran pendidikan nasional yang 20% tiap tahun itu. Tahun ini, tahun 2025 kalau nggak salah sampai 777 triliun kalau nggak salah. Sekarang di angka 84 triliun. Iya. Yang dikelola Kemdikbud. Yes. Maksud saya di seluruh Indonesia, 20% dari APBN itu kan ada kenaikan ya. 770 triliun. Ya, ada kenaikan 16 triliun, jadi sekarang menjadi 84 untuk anggaran 2025. Kalau itu maksudnya untuk Kemdikbud ya. Ini bukan APBN yang 20% tadi. APBN yang 20%. Anggaran pendidikan nasional seluruhnya sekarang ini tahun 2025 kalau nggak salah 777 triliun. Dan itu didistribusikan nanti di pusat 40% rata-ratanya, lalu nanti di transfer daerah 60%. Bayangin, siapa tuh yang menjagai anggaran yang bukan sangat, tapi tadi itu yang 60% ke transfer daerah itu. Inspektorat mana itu? Belum ada sampai hari ini. Menarik ini. Ini menarik, info yang menarik. Belum. Yang 40% mungkin teruji oleh inspektorat kementerian masing-masing ya begitu. Baik. Tapi itu pun belum sampai impact, baru pada outputnya. Output bagaimana penggunaannya, udah benar belum. Tapi baru impact terhadap kemajuan pendidikan, saya kira kita harus menjadi komitmen bersama. Yuk kita ukur lah
20% ini impactnya kepada kemajuan, kepada peningkatan kemampuan matematik, kemampuan membaca, kemampuan analisis para anak didik kita. Dan secara Ini- keseluruhan itu indeks pembangunan manusia ya. Ya itu dia Bu, wah, mantap sekali itu bahasanya. Baik, Prof. Ibnu.